Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Niken untuk pembahasan contoh 1.1 sampai dengan 1.5 dari bab pola bilangan. Nah, untuk hari ini akan Ibu jelaskan kepada kalian, terutama bagi kalian yang belum selesai mengerjakan, supaya kalian bisa memahami dengan baik materi pola bilangan. Pembahasan yang pertama yaitu contoh dari 1.1. Nah, langsung digambarnya ya. Ini Ibu menggunakan plastik mika supaya langsung bisa dicoret-coret di buku. Jadi kalau kalian mau coret-coret di buku silahkan, tapi diplastikin dulu ya. Jangan langsung dicoret-coret di bukunya supaya bukunya bisa dipakai oleh adik-adik kalian selanjutnya. Nah, coba dilihat. Di sini ada pita selang-seling merah putih, merah putih, merah putih. Nah, pola apa yang bisa dikenali di sini? Nah, ditanyakan di soal itu, bilangan 100 dan 1001 itu di pita warna apa dan warna apa? Nah, kalian harus bisa mengenali polanya. Yang pertama nih, bilangan 0, kemudian 2, 4, 6, 8 ini ada di pita warna merah. Bisa disimpulkan bahwa pola pada pita warna merah adalah pola bilangan genap. Sementara angka 1, 3, 5, 7, 9 ini ada di pita warna putih. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pola bilangan yang ada di pita warna putih itu adalah pola bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya tadi, maka bilangan 100 ini pita warna apa? 100 itu adalah bilangan genap, berarti dia berada di pita warna merah. Nah, sementara angka 1001 ini ganjil. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu kan angka 1 nih. Maka dia adalah angka ganjil. Angka ganjil menempati pita warna putih. Nah, itu untuk contoh 1.1. Sekarang contoh yang 1.2. Nah, contoh di 1.2 ini pitanya ada 3 warna, merah, putih, biru, merah, putih, biru, merah, putih, biru, dan seterusnya selang-seling. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan cacah karena dimulai dari angka 0. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Angka yang 0, 3, 6, 9, 15, 18 ini ada di pita warna merah. Perhatikan polanya. Dari angka 0 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 9 ini adalah kelipatan bilangan atau angka 3. Sementara yang warna putih ditempati oleh angka 1, 4, 7 dan seterusnya. Silahkan diperhatikan dari 1 ke 4, 4 ke 7 ditambah 3 ditambah 3 gitu ya. Tapi dia bukan kelipatan 3. Yang warna biru ada 2, 5, 8. Ini juga sama, dari 2 ke 5 ditambah 3, dari 5 ke 8 juga ditambah 3, tapi bukan merupakan kelipatan 3. Nah, yang bisa kita buat di sini adalah nih, dimulai dari angka 0 itu menunjukkan warna merah, dimulai angka 1 itu warna putih, birunya di angka 2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di contoh 1.2 ini adalah angka 2345 ini ada di pita warna apa? Nah, di sini di bagian belakang ada penjelasannya ya. Di bagian belakang ada penjelasannya di bagian tabel. Nah, pola bilangannya itu 0, 3, 6 ini di pita warna yang merah. Kemudian angka yang 1, 4 dan 7 warna putih, 2, 5 dan 8 ini warna biru. Kita cari kesamaannya. Nah, pada pola yang warna merah itu semuanya kalau dibagi 3 sisanya 0. Berarti bilangan apapun kalau dibagi 3 sisanya 0 maka menempati pita warna merah. Sementara di pita warna putih ada angka 1, 4, dan 7. Ini kesamaannya dari 1, 4, dan 7 adalah kalau dibagi 3 sisanya sama-sama 1. Nah, 1 dibagi 3 kan nggak bisa nih, tapi sisa 1. 4 dibagi 3 ada 3 nih, sisanya 1. 7 dibagi 3 dapatnya 2, sisanya 1.
Nah, 3 kali 2 kan 6, supaya jadi 7 kan tambah 1 lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan sisanya. Yang warna biru, angka 2, 5, dan 8 ini sama-sama bersisa 2 bila dibagi 3. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi. Yang ditanyakan adalah untuk angka 2, 3, 4, 5 ini. Nah, kalau dibagi 3, sisa berapa? Itu nanti yang akan menunjukkan warna pita. Kalau sisa 0, maka pitanya merah, sisa 1 pitanya putih, sisa 2 pitanya biru. Dibagi saja kalau begitu. 2, 3, 4, 5 bagi 3. Nah, 23 bagi 3 itu 7 ya, didekati dengan angka 21. Nah, sisanya itu adalah 2. Nah, kemudian berarti 24 dibagi 3 itu 8. Nah, 8. Lalu berikutnya sisanya ini adalah 5. 5 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1. Nah, 5 karena 1 maka masih ada sisanya. Sisanya berapa? Sisanya ini adalah angka 2. Yang menunjukkan sisa 2 itu pita warna biru. Berarti 2345. Nah, itu ada di pita warna biru. Lalu berikutnya ini adalah contoh 1.3. Di 1.3 ini bisa kalian lihat banyak sekali ya data-data ya. Ada timbangan pertama, kedua, ketiga sampai 50 kali menimbang. Nah, di timbangan pertama beratnya 30 kilo, di timbangan kedua 30 lagi, di timbangan ketiganya 31 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah total penimbangan berat beras seluruhnya. Nah, kalau kalian belum tahu polanya nih, maka bisa saja kalian menjumlahkannya manual. 30 tambah 30 tambah 31 tambah 32 tambah 35 dan seterusnya sampai memble. Ini baru 50 data, belum 100 data, 200 data. Nah, bagaimana cara supaya menyingkatnya? Supaya singkat kan gampang aja nih. Ada berat-berat tertentu yang ternyata sama, seperti timbangan pertama dan kedua sama-sama 30. Timbangan ketiga dengan ke-24 sama-sama 31. Nah, berarti kita tinggal kumpulkan saja nih. Yang menimbang 30 kali itu ada berapa? Timbangan 31 kg itu berapa kali? Timbangan 32 kg itu berapa kali? Dan seterusnya. Itu cara mudahnya. Jadi supaya kalian memudahkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan dihitung manual. Sayang sekali kalau dihitung manual. Nah, coba kita cari sekarang timbangan yang beratnya 30 kg. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6. Nah, ada 6 nih. Maka nanti langsung saja nih 30 dikalikan dengan 6 hasilnya ada berapa? Timbangan 31 kg-nya ada berapa? Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Ini juga sama. Nah, baru nanti dikalikan. Kalau sudah langsung ditotal ketemu jumlah keseluruhan. Ibu anggap kalian sudah bisa melanjutkan sendiri ya. Nah, kalau begitu kita lanjut ke soal atau ke contoh 1.4. Di contoh 1.4 ini ada sebuah toko yang memberikan diskon untuk 64 orang pembeli pertama. Nah, maka kalian harus mengenal dulu ya polanya ya. Nah, polanya adalah coba dilihat nih. Pada pukul 8 itu sudah ada 8 pembeli. Oke, kita simpan. Pukul 8 lebih 5 menit berikutnya menjadi 16 orang. Nah, 5 menit berikutnya dari 8 menjadi 16. Pukul 8 lebih 10 bertambah menjadi 24. Nah, coba dilihat nih. Setiap bertambah 5 menit, bertambah berapa pembeli? Dari 8 menjadi 16, 16 menjadi 24, bertambah 8
8 setiap 5 menit. Nah, berarti ini pada pukul berapa sudah ketemu ada 64 orang. Nah, ini ada tabelnya di sini. Bertambah jamnya itu 5 menitan, sementara pengunjung atau pembelinya harus bertambah 8. Nah, pada pukul 8 masih 8, 5 menit berikutnya 16. Kemudian 10 menit 5 menit lagi 24 dan seterusnya. Sehingga mencapai 64 pembeli ini di menit ke-35. Inilah jawaban yang diinginkan di soal. Jadi pada pukul 8.35 sudah terdapat 64 pembeli yang berhak mendapatkan diskon. Itu adalah penjelasannya. Nah, sekarang nih yang nomor atau contoh 1.5. Nah, kalian diminta menemukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, ini gampang sekali nih, ini soal favorit Ibu nih. Yang diminta adalah 3 bilangan. Nah, anggap di situ ada A, ada B, ada C gitu ya. Ada A, B, dan C. Bilangannya itu harus genap. Itu syarat yang berikutnya. Lalu selain itu harus berurutan. Nah, berurutan itu contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi misalkan Ibu memiliki bilangan genap itu Ibu mulai dari 2. Nah, kalau Ibu butuhkan 3 bilangan genap, nah kan bisa saja nih hasilnya ada 2, ada 8, ada 16, atau 2, 24, 32 itu kan genap semua. Tapi ini syaratnya ini harus urut. Maka setelah angka 2 berarti otomatis yang berikutnya adalah 4, berikutnya adalah 6. Kalau Ibu mulai dari 32, maka angka genap setelah 32 itu 34, angka genap setelah 34 itu 36. Itu yang dimaksud dengan 3 bilangan harus genap dan harus urut. Nah, sekarang kalau dijumlah hasilnya 60. Nah, bagaimana caranya? Nah, 60 ini terdiri dari berapa bilangan? Dari 3 bilangan kan? Ada bilangan A, bilangan B, bilangan C. Kita tidak tahu nih A, B, C berapa. Nah, langsung aja kita tebak nih, boleh kita tebak. Jadi karena ada 3 bilangan, maka 60 ini bagi aja jadi 3. Nah, hasilnya berapa? 60 bagi 3 hasilnya adalah 20. Nah, sekarang anggapannya 3 bilangan itu 20, 20, dan 20. Begitu kan? Tapi kan kita diminta bukan 3 bilangan yang sama, melainkan 3 bilangan genap dan berurutan. Nah, berarti gampang sekali nih. 20 tetap di tempat. Nah, kan dia tengah-tengahnya. Sebelumnya 20 berarti angka genap sebelum 20 itu berapa? 18. Nah, dari 20 jadi 18 itu kan masih ada lebihnya 2 nih. Nah, 2 ini lalu untuk menambahkan di angka yang ketiga. Kenapa? Karena setelah 20 maka otomatis yang di sini angkanya harus lebih besar. Berarti di sini 22 ini genap dan sudah berurutan 18, 20, 22. Berarti angka berapa saja yang genap? Kalau dijumlahkan hasilnya 60, itu hasilnya adalah 18, 20, dan 22. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.